sini kami akan melakukan tugas roleplay dengan tema penanganan ansietas pada remaja untuk memenuhi tugas asuhan keperawatan jiwa. Selamat menonton. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jenny Aisyah Felinda. Di sini saya mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Kalau boleh tahu Mbak namanya siapa ya? Saya Linda Lestari. Biasa dipanggil? Panggil aja Mbak Linda. Oke. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Baik-baik aja sih. Iya. Tidurnya apakah nyenyak? Kalau tidur kadang nggak terlalu nyenyak juga ya. Oke, bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang Boleh. untuk mengetahui apakah itu ansietas atau kecemasan pada Mbak yang sedang Mbak alami. Apakah Mbak punya waktu 20 menit untuk kita berbincang? Ada. Oke, baik kalau begitu. Di mana kita akan berbincang, Mbak? Di sini aja bisa sih. Oke, di sini ya. Iya. Sekarang Mbak boleh menceritakan apa yang menyebabkan Mbak mengalami gangguan ansietas atau kecemasan. Silakan Mbak, kalau untuk boleh diceritakan. Gini ya, saya kalau cemas biasanya Sekarang coba Mbak ceritakan apa yang Mbak rasakan. Boleh Mbak diceritakan? saya kadang cemas gini ya Mbak, ini soal perasaan. Malu mau ngomonginnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau malam saya kadang susah tidur gara-gara masalah biasa kalau anak remaja sekarang ya. Oh iya, Tentang percintaan. iya percintaan. Sekarang Mbak boleh menceritakan apa masalah Mbak dan apa yang menyebabkan Mbak menjadi ansietas atau kecemasan. Ya ini mungkin mulai dari saya nggak bisa tidur itu ya. Kalau malam ya karena itu kecemasan yang mungkin kurang jelas ya. Mungkin kalau masalah saya sekarang ini kan masalah remaja biasa ya, soal percintaan. Ada nggak jelas sih, malu gitu ya. Terus ya gimana sih Mbak ngatasinnya ya kalau cemas kadang nggak jelas gitu masalah-masalah. Mbak juga merasa takutnya seperti takut terjadi lagi untuk masalah percintaan gitu, atau patah hati atau gimana? Ya kalau itu emang ya saya sekarang gara-gara masalah kecemasan ini makanya sekarang saya mutusin sendiri aja gitu sih. Ada mungkin saya ada rasa trauma ya gitu. Untuk sementara ini, untuk keseharian Mbak, cara Mbak untuk mengatasi kecemasan Mbak sendiri itu bagaimana? Mungkin saya karena hobi saya makan, biasanya cewek-cewek mah ya kalau lagi stres ya makanlah, bisa ngatasin kayak makan coklat itu. Oh, iya sih, saya bisa mengerti bagaimana perasaan Mbak. Namanya setiap manusia pasti mempunyai masalah, apalagi pada remaja sekarang kan banyak masalah tentang percintaan, sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang stres ya. Salah satunya Mbak mengalami kecemasan itu tadi. Bagaimana untuk kita mengurangi kecemasan Mbak? Yang lebih itu kita melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Apakah bisa kita melakukannya sekarang? Bisa. Oke. Yang pertama Mbak pejamkan mata, tarik nafasnya 1, 2, 3, hembuskan. Oke ya, kita ulangi lagi ya Mbak, sekali lagi pejamkan matanya, tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Oke ya. Saya mengerti kok dengan kondisi Mbak. Namanya setiap permasalahan ya pasti dilakukan atau dirasakan dengan sendirinya. Semua orang juga memiliki masalah.
saya kagum dengan Mbak bisa mengatasinya seperti itu untuk lebih rileks lagi, untuk lebih lebih tenang, lebih ibaratnya menyenangkan. Kita melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Oke. Sekarang pejamkan mata Mbak. Oke, tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Ya. Oke, bisa kita ulangi lagi Mbak. Oke, tarik nafasnya 1, 2, 3. Oke, hembuskan. Ya, sudah selesai. Baik, oke. Baik sekali Mbak sudah melakukannya untuk mengurangi kecemasan Mbak. Mbak bisa melakukan 5-10 kali untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam ini yang bertujuan ya untuk mengurangi rasa kecemasan Mbak atau metode mengalihkan rasa stres Mbak. Dengan Mbak bisa melepaskan kecemasan ini, melakukan relaksasi nafas dalam, Mbak bisa lebih nyaman atau lebih tenang. Ada pun cara lain yang bisa Mbak lakukan, yaitu dengan metode relaksasi musik Mbak, dengan mendengarkan musik, terus dengan Mbak melukis, menggambar, setidaknya biar tidak jenuh Mbak memikirkan yang sudah menyakiti Mbak. Bagaimana perasaan Mbak setelah dilakukan relaksasi nafas dalamnya? Ya, sekarang udah lumayan baik ya, ada perbaikan lah. Oke, jangan lupa untuk besok kita melakukannya lagi atau mencobanya lagi, mengulanginya lagi supaya Mbak lebih terbiasa. Jadi tanpa harus pergi ke sana ke sini, Mbak bisa melakukannya dengan sendirian. Coba Mbak ulangi lagi. Tarik nafas. Ya. Oke, Mbak melakukannya sendiri dengan hitungan dalam hati. Lakukan saja 3 kali. Oke, sudah selesai? Ya. Untuk pertemuan besok, jam berapa? Waktu mah saya nggak sibuk sih, bisa jam-jam pagi juga. Untuk tidak lupa, sekarang kita tulis di jadwal saja ya Mbak. Oh ya, di jadwal Mbak. Ya. Oke, sudah. Oke, untuk cara yang paling efektif untuk mengurangi kecemasan Mbak, sedikit untuk mengurangi rasa kecemasan Mbak, bagaimana jika besok kita mengulanginya lagi? Jangan lupa untuk sering melakukan teknik relaksasi nafas dalam itu sendiri. Ya, untuk waktunya bagaimana Mbak, sesuai dengan kita yang untuk bagaimana kalau untuk hari kedua kita melakukannya dengan durasi? Masalah waktu terserah Mbaknya aja sih. Oke, 20 menit. Oke, cukup. Oh, cukup. Kalau begitu terima kasih Mbak. Saya pamit pulang dulu. Kita sampai ketemu besok pagi ya. Oh ya, sekitar jam 8, jam 9 pokoknya pagi, dalam durasi waktu 20 menit. Oke. Saya pamit. Oh ya, makasih ya Mbak ya. Iya, assalamualaikum. Oke, roleplay dari kita kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk yang menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.